Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Perkenalkan, nama saya Islan. Saya dari Jakarta. Kebetulan hari ini kita lagi mau melakukan organisasi disebut dengan namanya Pornas. Ada yang tahu namanya Pornas? Pak, Pornas ini apa? Pupuk Organik Nasional. Dan kemarin alhamdulillah kita juga sebagai sponsor di acara Pasami di Kementerian Perindustrian, dan alhamdulillah kita berpartner dengan salah satu organisasi yaitu yang diketuai oleh anak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu Wakil Presiden, yaitu Ibu Haji Siti Aziza. Nah, kemarin mereka lagi membuat yang namanya tanaman hias yang diekspor itu. Nah, ini yang dialami di seluruh petani di Indonesia. Apalagi 2023 nanti, Pak. Kalau subsidi itu sudah berkurang, dipastikan nanti petani menjerit. Nah, tetapi kita menggunakan teknologi nano, jadi dikemasnya lebih praktis. Dengan satu saset ini, itu bisa sampai untuk 20 liter air. Jadi kedatangan kami nanti, Bapak Ibu yang mungkin di sini punya lahan cabai atau apapun tanamannya, nanti kita akan kasih demplotnya, Pak, percontohannya. Jadi ini pertemuan, bukan pertemuan ya hanya sekedar perkenalan, tetapi ini nanti siapa tahu nanti bapak-bapak yang mau coba, kami akan kasih free untuk percobaannya. Kenapa saya sangat senang karena mereka adalah selaras dengan program kelurahan. Karena masyarakat apapun, manusia apapun, institusi lembaga harus bahasa agama mereka dafal tandur nafsun matu damat ikut. Ini pun apa? Masyarakat, kemudian person, kemudian negara dan sebagainya kudu dua proyeksi persepsi ke depan. Bahkan tidak hanya 10 tahun tapi harus 20 tahun ke depan. Nah, saat ini kenapa saya program evolusi ke pertanian organik? Karena saya melihat pemerintah ini belas orang berpengaruh. Sekarang meningkat nyuwun sewu, ojo nganti nek wong tani masyarakat niku nek wis nganggep pemerintah itu bener. Ojo nganti lho, Mas. Karena pemerintah itu yo mengukur. Pemerintah itu dikendalikan oleh pemilik modal. Pemilik modalnya siapa? Dia adalah sing gawe pupuk-pupuk itu. Dia sak geleme dhewe nganu pupuk undak kergo. Karena apa? Dia punya proyeksi, punya persepsi bahwa wong tani ini mesti butuh pupuk kimia. Ini persepsi mereka yang salah. Karena apa? Dengan ketidakberpihakan pemerintah, akhirnya kan uang jadi kreatif. Jadi punya ijtihad, bahasa agama nih. Ijtihad itu kok menemukan terus, berpikir terus supaya apa? Supaya biaya produksinya rendah tetapi produksinya tinggi. Kenapa saya bilang evolusi bukan revolusi? Karena apa? Revolusi itu langsung. Kita tidak bisa karena kita berhadapan dengan budaya pertanian, budaya petani sing orang mantep kan, orang nganggur organik, orang nganggur kimia. Makanya kita smooth dengan evolusi. Nah, saya sangat senang dengan ini kok PT menawarkan ini kok, meskipun nanti harus melewati tahap uji. Terus nyuwun sewu Mas, ini kan kebutuhan yang simultan, yang kontinuitas kudu butuh ke masyarakat menika. Nek iso yo aja larang-larang. Karena jangan terus-menerus kok ini. Dan saya yakin ini akan booming. Nek hasilnya apa? Karena tidak bisa tidak masyarakat Sabunajo, petani Sabunajo, Pulau Wau Matur harus berevolusi ke pertanian organik. Tidak bisa tidak. Pemerintah kita tuh sewu, ini pemerintah yang sangat konyol. Karena dikendalikan oleh operator yang tidak berpihak dengan kami. Saya luar biasa kalau stres karena pemerintah. Menurut saya mungkin kita mau nganggur banget diulangi yang luar negeri, tidak yang Malaysia ini Mas, tidak di negara lain, orang yang ditengi, orang yang tidak.
negara memasukkan ribuan TKA ke sini. Ini pemerintah yang sangat konyol. Saya lalu rasakan Jokowi ini konyol ini. Ribuan tiap hari mas. Bahkan sekarang melewati bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya lewat Kalimantan, tidak hanya Sulawesi. Sudah lewat bandara. Banyak sekali ketika mereka diserang oleh orang-orang pribumi karena media kita juga dikuasai. Kita mereka orang berpikir oleh komunis itu menguasai media. Karena siapa yang menguasai media dia akan menguasai kesadaran masyarakat, menguasai kesadaran manusia. Bahkan ono enten mitos ini ada sapa sing mengabarkan bohongan yang terus kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Nah itu maksudnya masyarakat itu pemerintahnya ampuh banget nih karena tidak tahu. Bahkan menghapur-hapuran ribuan triliun, ratusan triliun. Yang Indramayu di Majalengka itu dibuat bandara internasional, itu triliunan mangkrak. Di Trenggalek itu ada pelabuhan yang puluhan triliun mangkrak karena persepsi kita bangunan fisik pemerintah saat ini. Yang ketiga mas, ternyata pemerintah di bawah pemerintah pusat ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota itu ternyata juga tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Tetapi mereka dipaksa, tetapi kan mereka punya pikiran, akhirnya berjihad. Contohnya apa? Kabupaten Sleman pun saya kaget ternyata punya program evolusi pertanian organik. Artinya apa? Mereka tidak setuju dengan pemerintah. Wah senang banget ini. Artinya ini booming mas nanti. Ini kudu apik, kudu murah. Karena simultan mbak, ini nanti luar biasa. Karena di bawah subsidi pak. Karena nanti akan organik pak. Nah, organik ini apa? Organik ini kan non kimia. Semua pupuk non kimia. Kemudian nek saged nggih panjenengan menika ngingu kewan mas. Karena apa dimixkan dengan ini mas. Kenapa organik ini sangat penting dan ke depan harus semua organik apa? Tanah akan hidup. Dia pun tanah itu menungso mas. Tanah itu hidup organisme. Nek nganggo kimia akan mati karena bakteri-bakteri dan sebagainya itu rusak mati dan semakin lama biaya semakin mahal. Nek nganggo organik dengan pupuk kandang dengan pupuk kompos dipadu dengan ini akan hidup dan semakin lama biaya produksinya akan semakin murah, hasilnya semakin bagus dan mahal. Tren ke depan akan organik. Orang makan organik karena pertimbangan kesehatan, pertimbangan macam-macam. Di luar negeri mereka saat ini sudah vegetarian, sudah organik apa? Artinya ini prospek yang sangat bagus ke depan. Nah, kalau Anji masih mencari formula yang tepat supaya ini kudu kolaborasi, kudu ngikut kewan benar. Monggo mas. Mau diawali Pak Dukuh Pedus. Masa bom ini punya ketenangan pedus. Monggo. Lah bisa dikelompok-kelompok karena kok ini susah karena tanah tas desa itu oke banget sih gue kandang kelompok nih 2-0 mas banyak. Nek ono yo ning sithik. Nah, kalau matur kedah Paukandur Nafsin Anggota Mandikut semua masyarakat menika tokoh masyarakat lajeng Pak Dukuh dan sebagainya kudu beristihad, kudu gawe masyarakat kudu makmur dengan inovasi lagi. Mungkin sadar masyarakat nek yo kudu ngusapi dan rabu yo suwe ngurangi kimia. Mungkin ini sangat bagus. Tetapi monggo ada uji tanam, uji sampel. Saya tadi bahannya nganggo apa jangan sampai ada manipulasi. Pupuk organik kan bahannya kimia. Karena bisa orang ngerti kok dhewe. Karena kimia itu sangat cepat tumbuhnya. Nek dalam jangka panjang kan ora apik dan sangat mahal. Menika Bapak sekalian, saya matur sangat ini sedang program bahkan program pemerintah non pemerintah pusat. Dan saya sangat concern
sampun aja mari kita berevolusi ke organik. Nah, menika kayu bersambut wonten sangat nanti monggo nek uji coba ya orang di sini kan cuma 2 bulan. Kayak saya makarin nih mas, makanya 100 meter sampai 100 meter menika sampai panen. Ini ya permasalahan petani di daerah ini biasanya apa Pak? Iya. Nama saya Sumarsono. Jadi kebetulan penduduk Surabaya di Desa Sabonerjo. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali dengan adanya tamu dari Jakarta yang menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk organik. Alhamdulillah. Mengenai kebetulan saya juga kemarin ngurus kelompok-kelompok tani. Memang betul yang disampaikan Pak Agus mengenai pupuk yang bersubsidi ini, ya kami sangat kesulitan dalam hal mengupayakan untuk petani-petani, karena dengan adanya kartu tani ini bagi saya ini tidak mensejahterakan petani. Nah, untuk mungkin Pak Darwi yang teman saya juga waktu ngurus itu banyak uang yang mandek di BRI, dan ini kebetulan kelompok-kelompok tani orang-orangnya sudah tua-tua. Jadi kami urus ke BRI langsung ya kesulitan, dan kas kami banyak yang mandek di sana. Jadi dengan adanya ini saya sangat setuju sekali, dan saya memang setuju kalau subsidi itu dihilangkan. Dengan pupuk mahal kita akan memakai pupuk organik. Maka ya ini yang saya harapkan ya. Ini kebetulan sekali saya diundang sama Pak Agus, yaitu perangkat desa Sabonerjo. Ini saya mengapresiasi sekali dengan adanya pengenalan pupuk organik. Mudah-mudahan dengan dikenakan ini tanah kami kembali subur. Amin. Jadi karena tanah kita kan sudah sakit, ibaratnya tanah kita itu sudah sakit masih didoping. Bagi saya pupuk kimia itu doping. Kalau doping tidak dibatasi dengan zat-zat yang menguntungkan bagi tanah kita akan rusak. Jadi ya, saya sangat setuju sekali dengan dikenakan pupuk organik. Mudah-mudahan masyarakat Sabonerjo bisa mengenal semua manfaatnya pupuk organik bagi tanah kita. Ini tuh yang sharing bagi saya lain. Sebut ya. Jadi abad-abad ya pendahulu petani kita sudah sering mungkin didoping dengan pupuk apa, salah satunya apa kita boleh sebutin ya pupuk kimia lah, obat kimia. Terus yang terjadi apa, mungkin ginjal kita rusak. Begitu juga ternyata tanah ya. Jadi tanah itu kalau para petani yang mungkin hari ini sudah ya di kepalanya ya kalau kurang subur ya tambah lagi pupuk kimianya. Kelihatan segar, tapi efeknya ketika kita makan ya. Nah, harapan kami Pak, pas di tempat inilah nanti kita ketemu lagi gitu. Tetapi ketemunya langsung mensurvei yang sudah kita uji atau kita ke lahannya masing-masing. Ya kan? Kalau nggak ada lahannya, ya barangkali lahan tetangga gitu Pak ya. Tapi saya yakin di sini semuanya punya lahan kan ya. Punya lahan. Nah, itu bisa dicoba. Baik itu nanti di apa, di sawah boleh nggak? Sangat boleh ya. Padi alhamdulillah bisa panen sampai 10 ton ke atas dengan biaya kos yang biasanya mereka keluar itu mungkin 100% 3 sampai 6 juta ya. Mereka cuma gunakan ini cuma 3 box saja. Standarnya biayanya biasa keluar 3 juta, kemudian berkurang jadi 1,5 juta. Itu suatu kebanggaan Pak buat kami. Ada produk organik juga namanya Si Sehat. Nah, Si Sehat ini juga harapan kami ini kita juga masih mau melakukan tester, dan alhamdulillah sudah dapat lisensi dari BPOM. Nah, ini nanti bisa dicoba ya, ya sudah bisa dicoba. Yang mungkin di sini ya barangkali petaninya sakit lutut, ada nggak yang masalah sakit lutut? Ya kan? Kalau ada, nanti kita kasih tester aja Pak. Ya, bisa diminum ya 3 butir bisa langsung diminum. Dan kemarin kebetulan ya kan
ada salah satu ibu ya, kemarin sudah coba ya Bu ya. Apa sih kandungan ini? Sebenarnya kandungan ini habatus sauda, buah delima yang kita combine-kan. Kemudian ada kurma ajwa, madu yaman, saffron, ya, aprikot. Jadi kita satuin menjadi kapsul hitam. Mungkin kita bisa bantu buka Cik, ya. Nanti ini bisa dicoba, ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu, ya, herbal yang bisa bermanfaat buat para petani yang mungkin ya bermasalah dengan persendian, saraf kejepit dan lain-lain. Jadi sengaja kita bawa, ini masih perkenalan, kita hanya tester saja, ya, hanya tester. Jadi nanti bisa diminum, ya, bisa dicoba bagaimana rasanya besok setelah bangun tidur. Nah sebelum itu mungkin kita bisa dengar, Ibu bisa cerita Bu kemarin, boleh Bu, ya, bisa. Saya Asid, adik saya kemarin tuh apa namanya sakit kaki juga agak-agak kayak kaku, terus apa tangan tuh kalau kata orang Jawa ketinggian gitu sakitnya. Sudah saya urut 5 kali belum juga sembuh. Nah kebenaran jadi datang dari Jakarta itu obat ini saya minum. Kami itu kalau rasanya kaki juga agak lemas gitu, terus tangan ini juga bangun tidur nggak sakit. Jadi saya setiap bangun tidur tuh nangis, sakit tangan, minum gitu. Setelah minum itu agak ringan, sudah nggak begitu sakit juga. Mudah-mudahan nanti juga sembuh, sudah nggak ini lagi. Dan sudah urut itu sampai 5 kali, belum juga ada bedanya, masih itu lagi kebetulan. Nah, inilah cerita saya yang sudah saya alami. Mudah-mudahan nanti kalau bapak-bapak mencoba itu bisa seperti saya, nanti bisa agak enak badannya, kalau bisa enak lebih enak dan nggak ini lagi kan nanti bisa apa namanya bisa sehat, kita semua bisa sehat semua. Ya udah itu aja. Memasarkan, memperkenalkan para petani pakai organik Pak. Ya. Kendalanya itu gini Pak, petani itu petani di kelompok kami banyak yang sudah tua. Jadi yang sudah tua itu mengubah pola pikirnya itu Pak, yang sulit itu mengubah pola pikir, jadinya sangat ketergantungan sama pupuk subsidi itu Pak, pupuk kimia. Jadi kami sudah berusaha memperkenalkan pupuk organik, bahwa itu memang pupuk organik itu bisa jangkanya memang agak lama ya Pak untuk organik itu. Nah, itu jadi tanaman bisa bagus itu pakai pupuk organik. Jadi gini Pak, petani cara mengubah pola pikirnya petani itu Pak yang sulit Pak. Terus sama juga kendalanya kalau di Holti untuk sekarang ini petani cabai, petani tomat itu penyakitnya itu pada layu semua Pak. Layu semua, petani-petani itu layu semua. Pohon tanamannya itu banyak yang layu semua. Cabai, khususnya cabai ya. Petani yang ya istilahnya enggak begitu tua itu Pak. Kalau petani yang sini tua-tua ini tanamnya cuma padi, jagung, kacang gitu Pak. Nah, yang petani yang agak umurnya itu petaninya apa? Itu petani padi, petaninya cabai gitu Pak. Itu kendalanya itu kalau petani itu yang tadi sekarang tuh pada layu ya. Sama layu sama patek Pak. Itu putih-putih ya. Patek itu jamur. Oh jamur. Nah, busuk. Kucikan. Ya itu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak.
saya juga dari Sumatera. Jadi masalah ini pernah kami hadapi dan kita tanyakan ke kalau kami kan memang ibu rumah tangga ya Pak ya. Jadi kami tanyakan kepada formulator. Selama ini kan kalau tanam cabai tanahnya yang dicampur kan sedikit ya Pak ya. Biasanya dinaikkan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, betul ya Pak? Jadi yang tengahnya itu artinya kan tanahnya masih padat. Dan itu terjadi pengerasan karena selama ini kita pakai pupuk kimia tersimpan di situ, betul ya Pak? Nah, akhirnya cabai itu akan layu dan menghitam pohonnya dan ada jamur. Kalau bisa dianjurkan sama formulator tanahnya dilonggarkan juga yang di dalam Pak, yang di tengah. Biasanya akarnya itu tidak tumbuh ke dalam. Karena dia mengeras pakai bahan pupuk kimia itu Pak. Lama-kelamaan mikroba sehatnya, cacing-cacingnya itu tidak menyuburkan yang di dalam Pak. Itu terjadi masalah itu dan dicoba, itu kebetulan di Baso. Dan hasilnya memang masalahnya diakui para petani. Memang itu yang terjadi setelah dilonggarkan dan dicampur juga di dalamnya, disemprot sehari sebelum tanam. Pupuk kami ini mikroba sehatnya, cacing-cacingnya itu akhirnya kan menyuburkan tanah itu dan tidak terjadi masalah itu lagi Pak. Dan kalau yang tadi pertanyaan Bapak, selama ini petani yang sepuh-sepuh gitu kan meyakinkan mereka, makanya hari ini Pak owner kita Pak Misran kebetulan beliau adalah komisaris AWM. Jadi beliau ini saat ini memang pupuk orgas kita di seluruh Nusantara ya Pak ya sudah kita uji coba dan hasilnya semua tidak ada yang mengecewakan, semua responnya sangat bagus. Dan hari ini memang kemarin kita baru masuk Yogyakarta. Nah, beliau menganjurkan untuk dikasih uji coba ya Pak ya. Itu sangat luar biasa karena selama ini semua daerah yang kita selama setengah tahun ini diuji coba semuanya hasilnya udah sangat bagus dan ini dia akan meningkatkan mikroba bagus. Nah, untuk pendekatan ke petani sepuh dulu kan kita kalau menanam orang tua kita ya mungkin saya juga sudah di atas 50, jadi kita memang menyuburkan tanahnya dulu ya Pak ya. Selama ini kan yang sekarang yang muda-muda kan enggak. Bagaimana supaya subur pakai bahan kimia. Ternyata mikrobanya selama ini sudah tidak sehat lagi karena kita sudah tidak subur lagi. Yang kita suburkan itu tanamannya bukan tanahnya. Permasalahannya itu kalau dulu kan kita tanam, orang tua kita dulu tanam, suburkan tanahnya dulu baru kita tanam. Selama ini kan ya boleh dikasih pupuk, kita nggak menyuburkan tanah lagi, tapi memaksakan kehendak kita. Yang penting subur, kurang subur kita semprot lagi. Nah, tujuan pupuk formasi ini untuk menyuburkan dulu. Jadi bagi yang sudah ditanam nggak apa-apa disemprot juga aplikasinya. Nanti mungkin Pak Misan akan sampaikan. Tapi kalau yang belum ditanam, sehari atau 2 hari sebelumnya kita semprotkan, ternyata yang sudah terjadi dia juga bisa meningkatkan pH tanah itu. Baru ditanam, setelah tanam 7 hari disemprot lagi. Mungkin untuk detailnya akan disampaikan ke Pak Misran, beliau lebih banyak konsultasi dengan karena formulatornya. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menariknya kita cuma semprot di batangnya atau di daunnya boleh, atau langsung di tanahnya boleh. Jadi tiga cara. Jadi dia bisa makan, jadi nutrisinya bisa makan dari batangnya langsung, ya, atau dari daunnya. Di daun itu, di bawah daun itu dia bisa makan nutrisi dari pohon. Makanya saya bilang, karena kita sudah menggunakan teknologi nano, jadi partikel lebih kecil, sehingga pertumbuhan dari padi tersebut itu lebih bisa lihat realisasi hasilnya seperti apa, daunnya nanti itu lebih maksimal. Dan makanya Bapak Ibu sekalian harus coba
Karena ini sesuatu yang baru, ya kan? Sesuatu yang baru buat para petani. Yang biasanya cukup hanya dilempar di tanah, ya kan? Ini disemprot di batang atau di daun. Bisa nggak dari mulai kita semprot dari tanah? Bisa, sangat bisa, ya. Seperti itu Pak, barangkali. Nanti bisa kita uji coba, ya. Kita melakukan tester, makanya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan setelah pulang ini nanti dapat tester Pak. Iya itu Pak. Jadi kita kalau sekarang mau meraba-raba betul apa yang Bapak sampaikan. Makanya kami tidak langsung jualan dan gimana, tapi yang kami lakukan adalah mengasih kepada petani, ya kan? Kita kasih tester aja, dicoba dulu, ya kan? Hasilnya bagaimana? Contoh, satu peta ini menggunakan pupuk Korea, gitu kan? Satu peta ini menggunakan Fornas contohnya, dengan interval, ya kan? 7 hari sekali disemprot. Kalau ini umum, gitu kan? Ditabur-tabur saja satu peta ini, contohnya. Nah ini nanti disemprot, ya kan? Kelihatan nanti hasilnya 3 minggu semprot seperti apa hasilnya, nanti bisa divideokan handphone masing-masing. Sekarang sudah canggih ya Pak ya, bisa lapor ini masalahnya ini nih gimana nih, nanti kita bisa konsultasi lagi setelah ini kan gitu. Makanya nanti kita ada tim R&D kita dan dari yang formulasi dari pupuk Fornas ini akan memberikan kontribusi kepada para petani untuk mengedukasi cara yang benar. Atau nanti ada kendala di lapangan nih gitu kan, nah kita konsultasikan lagi ke formulator kita. Terus sekitar 6 bulan Pak. Dan kebetulan ini perdana nih di DIY kan. Tentunya kita harus melakukan uji juga. Kita belum bisa menjawabnya 100% gitu Pak ya. Karena yang namanya hama ini ya bermacam-macam nih. Ada yang dari bawah, ya kan? Ada yang di atas, ya kan? Nah kita harus melakukan uji, kembali lagi uji coba ini adalah pembuktian menurut kami. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang hari ini mempunyai masalah ini yang kami mau tahu gitu. Sehingga nanti kita akan kasih tester, Bapak coba apa yang terjadi. Ya kan? Sudah menggunakan Fornas. Nah harapan kami kalau nanti ada harus kita upgrade lagi produk kita, ya kan? Kita akan melakukan upgrade lagi untuk anti hama mungkin kalau seandainya nanti ya tidak mempan nanti seperti tikus yang Bapak sampaikan tadi yang di bawah. Kita apa yang harus kita lakukan dari tim formulator dan pabrik. Nah ini yang menarik Pak. Jadi kebetulan formulator kita ini selalu melakukan upgrade ya sesuai dengan permintaan para petani. Nah selanjutnya ya yang kedua terkait untuk masalah keagenan ya Bapak Ibu sekalian, ini harganya kalau khusus agen itu 300.000 satu box isi 25 saset Pak. 300.000 satu box isi 25 saset. Nah ketika dia nanti kalau sudah jadi agen, dia belanja pertama sekaligus dia jadi agen di daerah tersebut, maka pembelanjaan berikutnya lagi sudah tidak lagi 300.000, jauh lebih murah ya. Ada cashback sekitar 15% sampai 18% diskonnya lah ya, diskonnya 15 sampai 18% ketika dia mau melakukan yang namanya belanja. Atau kalau seandainya ada konsumen nih Pak mau belanja, harganya berapa? Harga konsumen sudah dipatok ya sama perusahaan itu 375.000. Jadi harapan kami petani ini belanjanya bukan harga konsumen, tetapi dia jadi agen juga untuk dirinya sendiri, karena dia pasti belanja terus-menerus. Kalau pupuk ini sudah terbukti tanaman dia jauh lebih hemat, maka yang terjadi dia akan belanja dengan sendirinya ke perusahaan. Nah makanya nanti ya kembali lagi ya pertemuan kita di beberapa minggu ke depan, apakah 3 minggu dari sekarang atau 4 minggu dari sekarang ya, paling tidak sekarang tugas kami ingin membuktikan dulu seperti apa ya setelah dicoba Fornas ini. Kamu aplikasinya satu saset ini dituangkan di botol kosong, karena satu saset untuk 20 liter air. Karena ada tangki petani itu kadang ada yang 10 liter, ada standar 16 ya, bener kan? Kalau seandainya 10 liter, jadi dia bisa gunakan setengah dulu, ibarat ini biangnya, ya kan? Dimasuki air, jadi setengahnya kita gunain, setengahnya nanti untuk 10 liter berikutnya. Tapi karena ini untuk 16 liter kita buat satu aja. Nah
Ya, sama. Biasanya di sini udah ada filternya kan? Kita langsung tuang aja biasanya. Ya, tapi ini cara mengaplikasi kalau seandainya nanti teman-teman punya ya petani yang menggunakan 10 liter, jadi bisa digunakan untuk 2 kali. Barangkali seperti itu. Jadi sisa langsung dituangkan lagi gini aja. Jadi ini untuk perangsang buah. Saya baru tahu. Oh, langsung dikit. Jangan tahu sih. Oh, Jadi ini kita coba ke tanaman tadi lengkeng. Lengkeng. Siap. Jadi yang punya lahan ya kita mau siap disemprotkan. udah langsung siap disemprotkan. Tidak pakai dikocok dulu. Iya, dikocok udah di sini, nanti dia udah cepet ke air itu dicampur bakterinya. Kalau ini yang ditandain yang ini kali ini yang lempengnya agak kurang. Yang ini nggak subur. Ini perbandingan ini yang ditandai. Ada manis. Udah bisa. Di mana kita? Jogja Istimewa.